Darwis Leo, guru SMKN Negeri 1 Sungai Liat, siap menjadi guru profesional. Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat semua? Sehat. Ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan doa. Ada yang mau pimpin doa? Siapa? Goji lah sebagai ketua kelas. Ayo, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada yang kita berdoa mulai kepadanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Goji. Jadi untuk hari ini Bapak mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Tandanya sehat semua. Jadi kita bisa memulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai rendering. Jadi kita ke tahap yang berikutnya. Yang kemarin kita sudah belajar sampai ke texturing dan lighting dan segalanya. Kemudian kita akan ke rendering. Oke, sebelum kita mulai rendering, Bapak ada pertanyaan untuk awal-awal biar Bapak tahu sejauh mana kalian mengetahui tentang rendering. Oke, apa yang kalian ketahui mengenai rendering? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Nina silakan. Rendering adalah proses pengeditan. Dalam proses editing tentunya rendering adalah istilah yang berasal dari dunia grafis yang merupakan proses yang dilakukan dengan perangkat lunak khusus. Oke. Jadi rendering itu kita pakai sebenarnya untuk dalam software multimedia. Biasanya apakah itu mau Premiere, mau Blender, mau Maya, mau apapun lah. Itu biasanya proses outputnya itu kita namakan ekspornya itu kita namakan rendering. Jadi mengeluarkan hasil dari apa yang telah kalian desain atau kalian buat. Jadi kalau misalnya kita tidak merender, kita untuk melihat hasilnya itu kita mesti buka software tersebut. Misalnya Blender, kita bisa cuma buka di Blender. Atau misalnya di Maya, kita cuma bisa buka di Maya. Begitu juga di Premiere. Tapi kalau begitu kita sudah ekspor keluar dan bentuk video, gambar, kita buka pakai software apapun bisa. Yang penting bisa buka gambar dan buka video. Materi pembelajaran yaitu ada dua, yaitu render image sama render video atau animation. Nah, itu gambar dari si Iron Man itu termasuk render video atau animation. Jadi dia bisa bergerak. Kalau render cuman image itu seperti yang di backgroundnya ini. Ini backgroundnya ini adalah render image. Dia diam, tidak bergerak. Gitu. Oke, jadi kita akan Bapak akan mulai dengan ini sebenarnya Bapak ada tutorialnya. Hari ini kita akan belajar mengenai rendering pada software Blender. Mari kita buka Blendernya, software Blender akan tampil seperti ini. Kemudian kita mulai open file yang mau kita render. Di sini saya sudah membuat mobil, kemudian ini yang mau kita render. Oke, kita tekan 0 pada numpad, itu akan tampak kamera yang akan kita pakai untuk render. Kemudian di sini kita akan ke render engine. Di sini ada render engine-nya ada 3, ada if, workbench, sama cycles. If dan workbench itu kurang detail, jadi dia akan lebih cepat merendernya, tetapi kurang detail. Jadi kita pakai yang cycles biar kelihatan benar-benar bagus hasil renderannya. Oke, kemudian ke bagian bawahnya ini ada dimensinya. Kita mau ukuran berapa? Ada presetnya, bisa 4K, bisa HD, bisa Full HD, bisa NTSC maupun PAL. Oke, ini tergantung preset. Kita pilih saja yang HD, Full HD. Kemudian ada lagi frame startnya, ini untuk movie. Kalau kita mau ngerender dalam bentuk video, itu ntar saja kita melakukan. Kita coba render dalam bentuk image dulu, bisa PNG, JPEG, Targa, dan lain-lain. Kita pilih PNG. Oke, PNG, kemudian kita pilih RGBA. Color depth-nya 16, kompresinya kita default aja 15.
kemudian mau nyimpannya di mana ntar kita baru pilih, masih bisa. Oke, kemudian kita lakukan render. Cara ngerender gambar ini atau objek ini kita bisa dengan cara klik menu render di sini, kemudian ada namanya render image, kemudian ada namanya render animation. Render image kita bisa tekan shortcutnya juga pakai F12 ataupun render animation dengan Ctrl F12. Jadi kita coba render image yang render ini. Mari kita lakukan. Nah, ini mau kita render animasi ini. Jadi kita kembali lagi ke menu ini. Untuk render engine-nya tetap kita pakai cycle, jadi ini nggak perlu kita ganti. Yang dimensinya kita juga tetap. Nah, frame start-nya kita mulai dari frame 1, kemudian N-nya tadi kita sampai ke 60. Jadi ini kita ganti 60. Oke, frame rate-nya kita buat aja 24 seperti untuk TV PAL seperti biasa. Kemudian tempat penyimpanan kita simpan aja di tempat yang kita mau, kita accept. Oke. Kemudian ininya tadi kan image, kemudian kita buat yang ke movie. Kita pilih yang AVI JPEG. AVI JPEG RGB, quality-nya default 90%. Kemudian kita udah mulai bisa ngerender dengan cara klik menu render, kemudian render animation. Nah, ini akan butuh waktu sangat lama karena per frame aja tadi butuh 3 menit. Jadi kalau ini 60 sekitar 60 kali 3 sekitar 180 menit. Jadi butuh waktu sekitar 3 jam untuk ngerender animasi sebanyak 60 frame dari mobil. Jadi ini kita skip saja. Ntar saya akan tunjukkan langsung hasilnya, hasil dari animasi ini di akhir video ini. Jadi untuk pelajaran kita hari ini yang mengenai rendering, baik render image maupun render animation, cukup sampai di sini. Dan bagian akhir video ini akan saya tampilkan hasil render dari animasi mobil bergerak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you. Selanjutnya, Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Jadi Bapak punya tugas soal untuk kalian kerjakan per kelompok. Jadi yang bagian sini 1 kelompok, tengah sini 1 kelompok, bagian sana 1 kelompok. Oke, Bapak akan bagikan. Silakan dikerjakan per kelompok. Silakan bergabung di dalam kelompok, nggak apa-apa kan kursinya bisa geser-geser. Silakan digeser saja. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit seselesainya kalian. Kemudian entar per kelompok ada yang mempresentasikan. Oke, Bapak rasa cukup. Silahkan ke kelompok 2. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses rendering. Proses rendering adalah proses untuk merubah objek 3 dimensi menjadi gambar atau video. Rendering adalah merubah hasil dari apa yang telah dibuat dalam software 3 dimensi menjadi gambar atau video yang langsung bisa dilihat tanpa harus memakai software 3 dimensi. Nomor 2.
Diskusikan dengan teman satu kelompok Anda apa fungsi dan pentingnya dilakukan proses rendering pada suatu karya animasi. Fungsi dari proses rendering adalah untuk mendapatkan hasil dari desain atau objek 3 dimensi yang telah dibuat beserta warna dan tekstur. Nomor 3. Jelaskan pada saat kapan kita memerlukan fast render atau render secara cepat dan render yang perlu mengatur parameter render dan propertiesnya. Fast render dipakai pada saat hasil dari suatu animasi atau objek 3 dimensi perlu diketahui dengan cepat, sedangkan untuk parameter render dipakai untuk mengetahui hasil yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Oke, beri tepuk tangan. Makasih ya. Jadi memang di rendering ini memang prosesnya, parameternya dan menentukan bagaimana cara merender itu tidak sulit, tetapi yang sulit adalah menunggunya. Dan menunggu hasil render ini memang proses yang sangat panjang. Jadi kalau pengalaman Bapak selama Bapak kerja dulu, ngerender ini adalah yang paling membosankan yang pada saat ditunggu. Memang lihat hasilnya akan sangat menakjubkan, memuaskan, tetapi nunggunya itu yang sangat membosankan. Setelah ini Bapak harap lanjut belajar lebih lagi untuk pelajaran berikutnya, karena pelajaran berikutnya kalian akan praktek merender. Oke? Sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita tutup dengan doa. Silakan yang pimpin doa. Siapa pimpin doa? Pandu boleh ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sandu. Ya, untuk hari ini cukup sekian dari Bapak. Jadi tetap semangat, belajar lebih giat, oke? Yel-yel kita SMK bisa. Oke. Selamat siang, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ya.